Sebelumnya, Gusti dan Astuti sudah berdiskusi panjang mengenai rumah tua peninggalan kolonial itu. Namun kali ini, Astuti kembali menanyakan soal rencana suaminya. Sekedar memastikan keputusan pria itu yang menurutnya tak masuk akal. Ya, soal renovasi ulang rumah tua ini. Ia merasa rumah yang mereka tempati sekarang masih sangat nyaman untuk ditinggali. Gusti hanya menghela napas. Ia paham betul kenapa istrinya enggan pindah ke rumah tua ini. Ya, rumah itu baru saja mereka beli dari seorang perantara yang menurut si orang itu, dulunya rumah ini milik keluarga Belanda. Pemiliknya bernama Frederik van Houten. Ujang, penjaga rumah, cukup kaget mendengar pasangan itu akan merenovasi rumah tua ini. Dengan penuh rasa penasaran, Ujang memastikan hal itu lagi dan lagi. Suami istri itu menoleh, menatap si penjaga rumah yang tampak kebingungan. Karena bagi mereka, bukankah hal yang wajar jika mereka merenovasi rumah yang baru mereka beli itu? Ya, walaupun tidak merenovasi semuanya. Alih-alih menjawab, Gusti balik bertanya, "Kang, berapa lama rumah ini kosong?" Penjaga itu pun menjelaskan bahwa kakeknya adalah penjaga rumah ini sebelumnya dan sudah kosong sejak tahun 1945. Pemiliknya kembali ke Belanda. Rumah tersebut sempat ditempati oleh seorang jenderal Jepang, tetapi sejak pasukan Jepang pergi, rumah itu pun kembali kosong. "Bagaimana dengan perabotannya? Apakah juga sudah lama?" tanya Astuti. Ujang mengangguk menanggapi pertanyaan Astuti. Gusti sedikit heran dengan pertanyaan istrinya. Jelas bahwa barang-barang tersebut adalah barang lama dan terlihat masih banyak yang bagus. Lemari di kamar utama yang terbuat dari kayu jati juga masih kokoh. Menurut Gusti, ia tidak akan membuang perabotan yang masih bagus. Sejak awal Astuti kurang setuju tentang keputusan suaminya untuk membeli rumah yang disebutnya antik ini. Terlebih setelah pertama kali menginjakan kaki di tempat ini, langsung disuguhi hawa tak nyaman. Wanita itu semakin kontra dengan keputusan suaminya. Gusti beberapa kali melirik istrinya yang terlihat kesal dan cemberut. Ia tertawa kecil mendengar gerutu istrinya yang tak terlalu terdengar. Secara perlahan, ia merangkul wanita itu dan membawanya ke dalam dekapan. Gusti akhirnya menjelaskan kalau ia berencana merenovasi beberapa bagian saja, hanya memperbaiki bagian plafon dan mengganti ubinnya dengan granit. Ujang dan Astuti terlihat hanya mengangguk pelan, entah karena memang setuju rencana Gusti atau karena ada maksud lain. Gusti sendiri dengan perasaan gembira memasuki ruangan demi ruangan yang ada di rumah itu. Langkahnya terhenti ketika ia melewati sebuah pintu di arah utara. Pria itu yakin kalau ini adalah pintu sebuah kamar. Perlahan, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ranjang tertutup kelambu serta cermin rias dengan ukiran khas daerah Jepara menjadi hal yang pria itu lihat. Dirinya berdiri di depan cermin itu, tampak cukup berdebu. Ia menangkap sosok lain yang terpantul di cermin. Bayangan wanita yang tepat berada di belakangnya. Berbalik, ia tak menemukan siapapun di sana. Pandangannya kembali mengarah ke cermin. Sosok wanita dengan gaun putih tengah menatapnya. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Gusti sembari perlahan mundur. Tak ada jawaban dari wanita itu, hanya tatapannya yang semakin menajam, membuat Gusti berdebar. Mengambil langkah cepat ke arah pintu, namun pintu tertutup secara tiba-tiba, tanpa bisa ia buka. Sosok wanita itu keluar dari cermin dan berjalan mendekat, menghampiri Gusti yang gemetar di tempat. "Pergi, jangan ganggu aku!" teriak pria itu sambil berusaha membuka pintu. "Percuma saja berteriak, tidak ada yang mendengarmu," kata sosok itu. Siapa kau?" tanya Gusti lagi.
Sosok itu hanya menyeringai kecil dan diakhiri dengan lengkingan tawa yang semakin membuat Gusti ketakutan. Wajah pria itu pucat pasi saat si wanita berayun semakin mendekat ke arahnya. Setengah wajah yang sebelumnya tak terlihat, kini nampak dengan jelas. Hancur, seperti terbakar. Darah yang bercampur nanah nampak menghiasi luka itu. Gusti membelalakan matanya saat ia melihat sebuah larva keluar dari wajah itu dan masuk ke dalam matanya. Gusti berteriak keras memanggil penjaga rumah itu. Teriakan itu kali ini terdengar hingga ke tempat di mana Ujang berada. Pria parubaya itu mencari ke setiap sudut rumah. Astuti pun ia merasa khawatir, tak dapat melihat suaminya. Astuti menghampiri Ujang di dekat tangga dan menanyakan apakah ia juga mendengar teriakan Gusti. Astuti mendengar teriakan suaminya, namun seperti sangat jauh. Ujang mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang seharusnya tak ada di sini. Penjaga itu mencoba membuka pintu yang ia yakini kalau Gusti ada di baliknya. Walaupun sudah ia paksakan, pintu itu seakan enggan bergerak. Tidak ada suara apapun, seakan suara yang tadi ia dan Astuti dengar tidak pernah ada. Pria itu baru akan mengambil sebuah linggis saat pintu tadi terbuka sendirinya. Astuti sangat terkejut melihat suaminya terbaring tak berdaya di dalam sana. Begitu pula Ujang. Gusti itu tergeletak lemah di atas lantai dengan wajahnya yang pucat pasi. Segera, Ujang mengambil segelas air dan membacakan sebuah doa sebelum mengusapkan air tersebut pada wajah Gusti. Gusti tersadar dengan nafasnya yang terengah-engah seperti dikejar sesuatu. Ia juga menunjuk ke arah cermin tadi. Ujang mengalihkan pandangannya ke calon tuan rumah dan cerminnya secara bergantian, tetapi ia tak melihat hal aneh di sana. Astuti terduduk lesu, tak kuasa melihat suaminya yang kini seperti orang tak waras. Wanita itu menangis. Ujang akhirnya membawa suami istri itu ke rumahnya yang tak terlalu jauh dari rumah tua itu. Istri penjaga rumah itu menyambut mereka dengan ramah, namun juga disertai dengan raut kebingungan. Rumah Ujang memiliki suasana yang tenang. Tanaman tertata rapi di halaman, serta meja berkaki pendek di ruang tamu menambah kesan nyaman di sana. Astuti mengajak suaminya untuk bercakap-cakap guna mencairkan suasana tak nyaman yang mereka rasakan di rumah tua tadi. Saat istri penjaga itu keluar, ia berpapasan dengan Astuti yang ada di ruang tamu. Astuti terlihat agak gelisah seperti mencari sesuatu. Ternyata cuma ingin numpang ke toilet karena kebelet. Kedua wanita itu berjalan ke pintu belakang karena toiletnya terpisah dengan rumah. Tak jauh dari sana, ada sebuah pohon asem yang besar dengan daun yang lebat. Tempat itu hanya diterangi oleh obor yang ditancapkan ke tiang bambu. Astuti berjalan sambil mengusap-ngusap tangannya. Bulu kudut wanita itu mereman. Padahal cuaca hari itu biasa saja, tidak panas ataupun dingin, tetapi ia merasa tidak nyaman. Seperti ada sepasang mata yang tengah mengawasinya. "Ibu, jangan tinggalin saya ya. Saya agak takut soalnya," pinta Astuti sambil menatap si nyonya rumah. Astuti segera melepaskan hajatnya di toilet itu. Saat hendak mencuci tangan dan wajah, bukan pantulan wajahnya yang ada di air dalam wadah, melainkan sosok wajah yang menyeramkan. Pantulan wajah itu tampak menyeringai ke arah Astuti, hingga membuat wanita itu berteriak ketakutan. Ibu Imas, istri Ujang, berlari menuju toilet. Karena tak mendapat cahaya yang cukup, kedua wanita itu bertabrakan di depan toilet. Gusti segera menghampiri istrinya dan memeluk wanita itu dengan erat. Mereka kembali memasuki rumah itu. "Kang, sebenarnya ada apa di rumah itu? Kenapa suasananya sangat menakutkan?" "Bukan hanya itu, saya melihat sosok asing yang keluar dari cermin di kamar tadi." Suami istri itu hanya saling memandang, seakan ada sesuatu yang mereka tutupi. Namun Imas mendesak suaminya untuk mengatakan yang sebenarnya.